Sebagaimana Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Luar biasa, terima kasih buat pujian para artisnya GBI Siloam yang luar biasa. Dan saya percaya ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang bertalenta yang Tuhan taruh di tempat ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nanti kalau saya narasinya terlalu panjang, nanti khotbahnya kepanjangan dan semua pada ngantuk. Kita akan sama-sama mulai membaca Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4. Hanya ada satu ayat saja. Di dalam ibadah pagi minggu yang lalu kita sudah mendengar Bapak Gembala berbagi kepada kita tentang tugas seorang suami dan tanggung jawab seorang suami itu tentu kita masih ingat. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang peranan seorang istri atau kaum wanita pada umumnya. Kita akan sama-sama baca 1, 2, 3. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ayatnya kasih tinggal terus di layar sambil kita memperhatikan dan merenungkannya. Dan saya ingin kita memulainya dari kata cakap. Ya. Cakap yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini berbicara tentang kekuatan yang berasal dari dalam. Kalau cakap atau kecantikan secara luar saja, sekarang ada banyak tindakan medis seperti operasi plastik. Ada banyak krim-krim mempercantik diri, mempercantik wajah, yang hitam jadi putih, yang keriting jadi lurus, yang lurus jadi keriting. Bahkan kalau kita lihat, kalau orang luar putih mengkilat, domba berjemur karena mereka suka akan kulit hitam. Dan kita tidak jarang melihat ada banyak bule-bule yang suka orang Indonesia yang kulitnya sawo matang. Itulah manusia, saudara. Tetapi saya ingin kita melihat akan peranan seorang wanita itu diciptakan oleh Tuhan menjadi seorang ini yang repot. Kaum wanita tidak tahu Tuhan ciptakannya untuk menjadi apa. 1, 2, 3 menjadi penolong. Saudara, sudah sering kita mendengar bahwa kalau yang namanya penolong dan suami itu ditolong, logikanya ya, tentu saja penolong itu kok hanya Pak Pendeta Pokok Steh yang mengakui ya bahwa wanita lebih kuat. Saya ulang lagi, yang namanya penolong secara logika dia harus lebih kuat dari yang ditolong, saudara. Karena mustahil kita bisa menolong orang lain sementara kita juga tidak punya kemampuan untuk menolong. Memang, saudara, di dalam pemahaman kita, wanita itu secara fisik lemah. Suruh angkat beras 50 kilo tidak mampu. Tetapi jangan coba-coba, ada juga yang mampu. Ada yang mampu, ya.
Ada yang mampu secara fisik. Yes. Tetapi pada umumnya wanita dianggap lemah. Tetapi saya mau supaya kita merenungkan apa yang Tuhan bilang tentang kita. Itu sebabnya jadi seorang wanita, jadi seorang istri, jangan cengeng. Jangan berkata memang takdirku seperti ini. Sebab kita sanggup. Ada kekuatan tertentu yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita para istri dan kaum wanita pada umumnya. Tolong anak-anak muda juga pasang telinga dan mendengar. Ngobrolnya nanti kalau setelah keluar gereja. Jangan sampai kalau saya lihat ngobrol saya panggil berdiri di depan berdoa. Ya, dan keringat tinggi. Mengancam itu kebanyakan. Kita kembali sekarang kata cakap. Saya bilang apa tadi saudaraku? Ada sebuah kemampuan, sebuah kesanggupan, sebuah kekuatan yang berasal dari dalam. Dan dia mampu bertahan di tengah-tengah badai yang sedang menerpa. Kita tahu semakin hari semakin banyak keluhan tentang bagaimana kemerosotan ekonomi yang sedang terjadi. Saya mau bilang kepada saudara bahwa orang selalu bilang begini, para suami atau kaum pria itu pakai logika saja. Kalau pakai logika, saudara, kalau pakai logika, ketika tidak ada dan istri minta, mungkin dia punya iman. Tetapi pasti dia gusar juga. Dan dia bilang, kok mama yang atur di dapur? Tetapi mama, wanita, istri, dia akan sanggup bertahan apapun keadaannya. Sari mie juga dia bisa olah menjadi makanan yang lezat. Betul tidak? Saya sangat salut sekali dengan statement Bapak kita, Pak Pendeta Aris. Satu kali kami ketemu di warung bakso. Beliau satu keluarga sudah ganti pakaian, tapi kami baru pulang gereja, satu keluarga singgah di warung bakso. Kami duduk sama-sama. Beliau bilang begini, Ma, Bunda, seperti ini sudah. Kalau mama-mama tidak masuk dapur, beginilah kita makan di warung. Saudara, perkataan itu sangat berharga. Coba istri-istri mengaku. Ketika suami mengakui, artinya begini. Ya, kita artikan lebih jauh. Tanpa istri yang memasak kasih saya makan, saya tidak bisa makan. Selama saya ada uang, saya cari di warung. Tetapi ketika saya tidak ada uang, bagaimana rasanya? Halo? Masih ada uang tapi di warung. Ketika tidak ada uang, lapar terpaksa puasa. Puasa bukan karena ada pergumulan tertentu di hadapan Tuhan, tetapi puasa karena sudah tidak ada yang memasaknya kasih dia, dan dia juga tidak ada uang untuk membelinya. Kenapa saya bawa ke hal yang seperti ini? Supaya bapak-bapak itu, mohon maaf ya, saya percaya di GBI Siloam tidak ada bapak-bapak seperti yang di luar sana. Saudara tetangga saya bilang begini, Mami, tahukah tidak kalau suamiku itu lagi mabuk, itu kata-katanya keluar, bukannya yang menyenangkan hati, tetapi yang apa? Yang biasanya, yang meyakinkan hati saudara. Dan dia bilang, saya suruh dia jangan minum untuk dia pun kesehatan. Dia bilang sama saya, saya ambil ujian istri bukan dari sehat. Bayangkan istri yang mendengar kata-kata itu, sakitnya tuh di sini. Sakit saudara. Masak pun sudah, sekalipun dia pintar masak, kalau masak dalam keadaan sakit hati, seharusnya enak
jadi tidak enak. Dia bisa lupa garam taruh 2 kali, 3 kali, makan sampai tensinya naik. Iya toh saudara? Iya toh? Tetapi kalau hati istrinya senang saudara, di tengah tantangan sekalipun dia akan bilang, apapun yang terjadi, aku tetap setia kepadamu. Tetapi dia senang. Ada istilah ya. Ada uang, Abang saya. abangku saya. Tidak ada uang, abang ditendang. Ini Pak Pendeta yang di depan yang ngomong. Itu sebabnya saudara. Itu sebabnya. Pada pagi hari ini saya ingin kita benar-benar buka kita punya otak, buka kita punya pikiran. Istri jangan sampai menganggap remeh suami, dan suami jangan menganggap remeh istri. Jangan percuma sia-sia kita duduk di sini, apalagi kalau saya khotbah. Ketua pendoa syafaat tegur saya bulan lalu, Bunda khotbahnya 1 jam lebih. Sia-sia khotbahnya saja 1 jam lebih. Kalau kita tidak pernah menikmati indahnya kebersamaan hidup bersama suami dan istri di dalam Tuhan, karena sama saja dengan orang di luar sana. Hari pertama piring melayang, hari kedua rice cooker melayang, hari ketiga panci babunyi, hari keempat ini mesin cuci hancur, hari kelima dan seterusnya barang dalam rumah habis semua. Saya percaya di sini tidak ada. Kenapa saya ingin tekankan di sini saudara? Bapak Gembala bilang kita juga harus ngomong dunia, karena kita masih injak kaki di atas tanah. Kalau yang dunia ini kita tidak tahu, atau kita tahu pun tetapi kita tidak pernah menikmatinya saudara, yang rohani pun kita tidak akan bisa fokus. Sekarang saya tanya, kita ngomong dari hati ke hati. Saya tidak usah dekat-dekat nanti saudara duduk, saya di sini saja. Saya tanya, pagi-pagi mau sarapan, tidak ada yang harus kita makan, maka karena lapar bertengkarlah, padahal sudah siap mau ke gereja. Kira-kira jadi tidak ke gereja? Ya, tidak jadilah. Ya, jadi pun otaknya tuh orang khotbah berteriak di sini, orang menyanyi tepuk tangan, kita akan nyanyi apa dia? Dia tidak tahu apa. Suruh tepuk tangan, tapi dia tidak tahu hati saya sedang galau. Iya kan? Kalau kita kebutuhan yang kita butuhkan tidak tercukupi, maka akan ada saja alasan kita untuk datang ke gereja, untuk pergi ke konser, pergi ke persekutuan doa, apalagi melayani. Saya mau bilang kepada saudara, kondisi hati yang tidak enak melayani berdiri di sini sangat-sangat tidak enak dan tidak mengimplementasikan sesuatu yang baik buat jemaat. Amin. Saudara, saya sudah bilang tadi bahwa istri atau kaum wanita tentu saja punya kelebihan-kelebihan dan punya kekuatan-kekuatan tertentu yang keluar dari dalam dirinya melebihi seorang pria. Kita akan sama-sama melihat pada pagi hari ini, dan itu realisasinya apa yang nampak dari dalam kehidupannya itu sangat tergantung dari bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertumbuh. Kalau dia adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, maka kata cakap itu pasti akan tergenapi. Tetapi ketika seseorang
Suami sudah baik, istrinya yang jahat. Suami sudah mencukupkan kebutuhannya, tetapi masih saja istri ini keliling kiri kanan, pinjam kiri kanan. Orang pergi lapor kepada suaminya, Pak, istrimu tuh ambil ikan belum bayar, ambil daging belum bayar, ambil barang-barang saya di pasar belum bayar. Malu berapa suami kita, saudara? Ya lebih baik saudara pinjam uang di bank. Ya itu legal daripada keliling kiri kanan. Pinjam, yang mau pinjam uang di bank ada Pak Iunan di sini. Saya tidak di endorse, hanya saya kasih tahu. Kalau kita pinjam ke tetangga, pinjam ke orang-orang, orang akan datang tagih dan mempermalukan kita pun suami. Dan yang lebih jahat, kalau suami pun buat seperti itu, sama-sama malu istri dan suaminya. Masuk kepada firman Tuhan. Wanita, saya bilang tadi, secara fisik mungkin dia kelihatan lemah, tetapi kekuatan kalau wanita atau para istri, saudara, ada di hati, pikiran, dan perkataannya. Tidak percaya, sudah disinggung oleh Bapak Gembala di minggu yang lalu. Isabel, kita tidak akan baca ayatnya, tetapi dia berada di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Saya akan menceritakannya kepada saudara. Saudara mungkin nanti akan membacanya di rumah, sebab ayatnya cukup panjang dan pasti khotbah saya akan molor kalau kita masih baca lagi. Tetapi kalau mendesak butuh kita baca, kita akan baca. Itu sebabnya kita harus baca Alkitab di rumah kita. Isabel, kita tahu dia adalah istri seorang raja dan dia juga putri seorang raja. Dia punya latar belakang yang tentu saja dia pintar, bijaksana, saudaraku, pintar dan juga punya kemampuan sebenarnya. Tetapi dia memanfaatkan kemampuannya dan pikirannya itu penuh dengan kelicikan. Kenapa saya bilang Isabel adalah tipe perempuan yang punya kekuatan pikirannya tetapi licik, saudara? Ketika Ahab, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 20 itu, Ahab bertemu dengan salah seorang dari rombongan para nabi, dan ada kejadian yang kurang menyenangkan hatinya terjadi di sana. Dan begitu dia sampai ke Samaria, ke istananya, saudaraku, dia melihat-lihat, melayangkan pandangnya ke kebunnya si Nabot. Lagi kesal, jangan melayangkan pandang. Ya, lagi kesal kita melayangkan pandangan kita dan terjadi hal yang negatif, repot urusannya, saudaraku. Anak Tuhan lagi kesal, masuklah kamar, tutuplah pintu, berdoalah kepada Tuhan. Sebab kalau kita keluar, kita punya alasan keluar karena saya sumpah di rumah, saya tidak sejahtera berada di rumah. Melihat-lihat, kita akan bisa salah lihat. Kalau jatuhnya salah lihat istri orang adalah istri Ahab ketika itu, bahaya, saudara. Tapi dia melihat kebun anggur daripada Nabot, begitu indah, yang memang ada di sekitar istana. Dan dia berkata kepada Nabot bahwa dia menginginkan kebun itu, tetapi Nabot tidak memberikan kepadanya, oleh karena itu adalah warisan nenek moyang. Jelas dikatakan di sana bahwa sakit hatilah Ahab oleh karena Nabot tidak mau memberikan kebun anggur itu, saudara. Dan dia memang masuk kamar, tetapi bukan berdoa, tetapi menangis karena kesal dan gusar hatinya. Tambah lagi, tadinya sudah gusar, tambah lagi gusar, saudara. Dan istrinya pakai kekuatan pikiran. Begitu istrinya tanya, lu kenapa, Pak? Dia bilang itu gara-gara Nabot tuh Bakinka tidak mau jual dia punya kebun anggur pada saya. Istrinya bilang, aman Pak, ini kata-kata saya,
sebelum merenggut nyawanya, dia merancangkan kejahatan yang mana dia merancangkan saksi palsu dengan alasan berpuasa. Maklumkanlah puasa dan panggillah tua-tua, dudukkanlah Nabot di barisan paling depan dan adililah dia. Fitnah saudara, fitnah. Kekuatan pikirannya memfitnah. Dia kalau mau melawan Nabot secara fisik, mungkin dia pikir-pikir, tetapi dia bekerja dengan pikirannya, memanfaatkan orang-orang dan menyingkirkan Nabot. Saudara, pernah dengar bilang, lo jangan lihat begitu pendiam mama kendala, cabai rawit itu. Pernah dengar? Cabai rawit itu diam, kelihatannya anggun, apalagi pakai baju siratu. Anggun saudara, tetapi pikirannya begitu licik, begitu jahat, begitu merancangkan kejahatan untuk merenggut nyawa seorang Nabot untuk mendapatkan kebun anggur. Selanjutnya saudara baca di rumah. Yang berikut saudara, saya mau bilang kekuatan seorang wanita ada pada perkataannya. Si Abigail itu tercatat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25 saudara. Dikatakan Abigail seorang yang bijak dan cantik, tetapi punya seorang suami dursila yang kasar dan otoriter, suka bentak-bentak, suka marah-marah, suka semaunya sendiri, suka perintah-perintah. Masih adakah di Indonesia loang yang seperti ini? Saudara, Abigail sebelumnya memang tidak dicatat di sana bahwa Abigail begitu kesal, begitu kecewa, begitu sakit hati dengan perlakuan suaminya, tindakan suaminya terhadap orang-orang, memang tidak dicatat di sana saudara. Tetapi saya menemukan ketika Abigail di dalam ayat 24, 25 dan seterusnya pergi ketemu dengan Daud. Pada waktu itu kita sudah tahu ceritanya bahwa Nabal suami si Abigail ini adalah orang yang kaya, dan ketika itu sementara upacara gunting bulu domba, Daud menyuruh anak buahnya kepadanya, tetapi dia memilih untuk tidak memberikan apa yang Daud minta dan mengeluarkan kata-kata yang kurang terhormat saudaraku. Dan Daud berikhtiar untuk menghabisi seisi rumahnya, dan pegawainya memberitahukan kepada Abigail. Betul, Abigail bertindak dengan bijaksana saudara, merespon apa yang disampaikan oleh pegawai-pegawainya dengan bijaksana. Dia bertindak mengambil apa yang harus dia bawa kepada Daud. Kenapa saya bilang sebagai seorang istri, sebagaimanapun bijaksananya, sebagaimanapun cantiknya saudaraku, tetapi tetap saja dia merasa kurang aman hidup bersama dengan suami yang kasar, suami yang suka bentak-bentak, suami yang suka duduk di tempat dan perintah istri seperti pembantu. Kenapa saya sampai omong demikian? Ada ibu-ibu yang sharing kepada saya bahwa suami biar ada di rumah putar kopi sendiri pun tidak bisa, padahal istrinya sedang sibuk. Mohon maaf, buat saudara mungkin ini keras, tetapi buat saya sudah waktunya kita harus keras, karena kita bukan bayi lagi. Yes, betul. Saya tidak mau khotbah yang menindaklanjuti supaya saudara senang sama saya, sukacita, penuh damai sejahtera. Aduh mami, shalom, saya senang khotbah mami tadi, sangat memberkati. Saya mau pergi belanja di kios mami. Tidak saudara. Saudara belanja di kios saya, tetapi saudara tidak tahu tentang penyampaian yang seharusnya kita sampaikan dengan keras.
Dan saya percaya yang ada di dalam ruangan ini tidak ada yang punya pikiran demikian. Kalau di luar sana betul, dia tambah keras, dia belum tahu saya lebih lagi daripada itu. Kalau saya baik, malaikat pun kalah. Tapi kalau saya jahat, Lucifer pun kalah. Pernah dengar begini? Itu di luar sana, saudara. Di sini saya percaya tidak ada. Singkat cerita, saudara. Abigail tadi, kenapa saya bilang dia menyimpan kekecewaan di sini? Pada waktu dia ketemu Daud, saudara. Pada waktu dia ketemu Daud, dia bilang begini. Jangan indahkan. Coba saudara renungkan dulu, saya kasih kesempatan. Jangan mengindahkan dia. Seperti namanya, dia adalah orang dursila. Menurut saudara, kalau istri ngomong seperti ini dengan orang lain, kira-kira bagaimana? Hah? Orang lain kan tidak berani ini, karena dia kan jahat. Waktu Abigail datang ketemu dengan Daud, memang sih, mungkin juga dia gugup, karena nyawa seisi rumahnya terancam. Tetapi perkataan ini yang saya perhatikan, Tuhan, biarlah aku saja. Izinkan aku berbicara kepadamu. Jangan mengindahkan Nabal seperti namanya. Dia adalah orang dursila. Saudaraku, saya percaya istri yang tidak menyimpan kekecewaan di sini pada suaminya, sejahat apapun suaminya, di luar dia tidak akan omong. Seperti demikian. Betul tidak, saudara? Betul. Betul tidak? Betul. Untung saja tidak ada Nabal di situ. Coba kita bayangkan. Ketika Abigail bicara demikian, kalau ada Nabal di situ, kira-kira apa yang terjadi? Kaki tangan bisa naik. Saudara bisa paham atau tidak maksud saya? Ya. Saya bilang dia menggunakan kekuatan perkataannya untuk melindungi dirinya dan seisi rumahnya. Tetapi tanpa sadar dia sedang menjatuhkan suaminya di depan Daud. Yang setuju katakan amin, yang tidak setuju diam saja. Amin. Saudara, suami istri harus disimpan di sini. Kelemahan yang tidak seharusnya dibicarakan di luar akan terungkap ketika dia ketemu orang. Betul tidak? Betul. Betul. Di rumah dia tidak bisa bicara Betul. karena takut kepada suaminya. Tetapi di luar dia akan bicara. Suamiku seperti ini. Itu maksud saya. Dan tahukah saudara? Karena kekuatan perkataannya itu yang dimulai daripada jangan menindahkan dia seperti namanya. Begitulah dia. Dan dia begitu luar biasa dengan kata-katanya, saudara. Bahwa janganlah tuanku menanggung darah musuh. Luar biasa, saudara. Dan dengan kekuatan perkataannya itu, saudara, Daud mengurungkan niatnya untuk tidak membasmi keluarga itu. Tetapi Daud bilang, kiranya Tuhan yang akan membalasnya. Dan ketika Abigail kembali, dia dapatkan Nabal sementara berpesta, sementara minum mabuk, sementara menikmati keinginan dagingnya, saudara. Dan dia tidak memberitahukannya. Tetapi ketika mabuknya sudah tidak lagi mabuk, saudara, dan memberitahukan, firman Tuhan katakan jantungnya menjadi membatu, dan 10 hari kemudian dia meninggal. Dan at the end, akhirnya si Abigail, begitu Daud mendengar bahwa Nabal sudah meninggal, dia suruh orang untuk mengambil Abigail menjadi istrinya. Tidak dicatat secara
jam. Dan yang selanjutnya, untuk tidak menyita waktu, yang ketiga adalah seorang wanita. Minimal ada 3 saja yang saya bawa hari ini. Kalau bawa semua contoh di Alkitab, kita tidak akan pulang. Contoh yang ketiga, saya namakan hati, pikiran, perkataan, dan tindakannya sinkron, saudara. Sangat sinkron, yaitu Ester. Tercatat di dalam kitab Ester, saudara. Kita sudah tahu ceritanya. Anak sekolah minggu pun tahu. Mordekai mendapatkan jabatan yang tinggi. Sebelumnya Ester sudah diangkat menjadi ratu. Ketika Mordekai, saudara sepupu kan dengan Ester? Iya, atau ayah mereka saudara. Sepupu Ester tidak akan hormat kepada siapa tadi? Siapa? Haman. Ya. Ketika Mordekai tidak hormat, ketika Haman lewat di istana, hatinya menjadi panas. Singkat saja saya cerita. Hatinya menjadi panas, saudara. Dan dia menganggap terlalu hina baginya kalau hanya membunuh Haman. Haman tidak, betul atau tidak Haman? Iya, Haman dan Mordekai itu. Ya. Terlalu hina bagi Haman kalau hanya membunuh Mordekai. Iya, ceritanya seperti itu toh. Maka dia merencanakan untuk membunuh semua orang sebangsa Mordekai yang berada di negeri Susa. Betul kan? Anak sekolah minggu. Betul kan ceritanya? Saudara, ketika surat sudah dikirim, Mordekai singkat cerita memberitahukannya kepada Ester. Adapun ketika itu bahwa seorang pun tidak boleh menghadap raja kalau tidak dipanggil. Dan Mordekai bilang bahwa jangan kau kira karena kau berada di istana Susa dan kau luput, sebab kau juga bangsa Yahudi sama seperti kamu. Yang saya ingin kita perhatikan adalah respon seorang Ester. Dia tidak bilang begini, biarin saja, saya kan sudah jadi ratu, tentu saja saya aman. Tetapi responnya dengan hati, dia katakan begini, suruhlah semua orang berpuasa untuk aku. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian. Ada yang pernah puasa 3 hari 3 malam? Memang di seluruh kitab Ester itu tidak tulis nama Tuhan, nama Allah. Tetapi dengan hatinya kita mengetahui bagaimana tindakannya itu dia sangat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan setelah mereka berpuasa, Ester tidak langsung menghadap raja, tetapi berdiri di pekarangan istana. Dan kita membaca raja berkenan dan mengulurkan tongkat emasnya, saudara. Dan begitu raja sudah berkenan, itu pikirannya mulai jalan. Begitu raja tanya, apakah maumu, hai ratu, separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Dan dia bilang dengan penuh hikmat, dengan kata-kata yang luar biasa, kiranya raja berkenan. Datanglah beserta Haman ke perjamuan yang aku akan buat bagi tuanku raja beserta Haman. Kalau itu terjadi pada kita, kita begitu deg-degan.
mendengarkan berita yang mencekam. Suami kita sedang tidak ada di rumah. Kita istri ini, begitu suami pulang, apa yang kita lakukan? Halo, jujurlah. Jangan ada dusta di antara kita. Ada yang ngantuk, kok lama kok? Sedikit lagi. Lanjut. Begitu suami datang, karena sudah berkecamuk di sini, mau dibunuh nih bangsa. Contoh saja saya. Pak Pendeta Ishak lagi keluar, begitu datang. Ini kita sudah dengar berita semua orang sabu yang ada di Maumere mau dibasuh. Kira-kira hati saya bergejolak dan suami saya pulang, apa yang saya buat? Betul tidak? Ngomong sudah tidak tahu dari mana, saking paniknya. Betul? Tidak pernah yang alami seperti ini ya? Berarti hanya saya ya? Tidak pernah yang mengalami kepanikan ketika mendengarkan kata-kata yang tidak menguntungkan dirimu? Tetapi Esther saudara, mengundang raja. Dan bukan hanya sekali, tetapi 2 kali berturut-turut, hari ini dan besok. Dan pada besok itulah ketika mereka semakan kenyang, seminum kenyang, sepuas, dan begitu raja tanya, dan dia menyampaikan, bangsaku dalam bahaya. Betul? Bangsaku dalam bahaya. Siapakah orangnya? Haman tadinya begitu bersukacita. Tidak ada seorang pun yang diundang oleh sang ratu bersama dengan sang raja pergi ke jamuan sang ratu. Tetapi akulah satu-satunya. Akhirnya Haman kena batunya. Iya kan? Kena batunya saudara, sebab dia yang merancangkan pembasmian untuk bangsa Yahudi di negeri susah. Dan Esther menyampaikannya kepada raja. Ini saya sebut hati, pikiran, perkataan, dan tindakannya sinkron. Tidak lain di hati, lain di mulut, lain di depan, lain di belakang. Betul. Yes. Ini patut menjadi panutan buat kita. Yes. Ibu-ibu suka gosip. Jangan sampai kekuatan kita sebagai seorang penolong bukannya menolong dalam arti kebaikan yang dapat membantu suami kita dengan sepenuh hati dan membantu orang lain dan orang lain merasakan dampaknya. Tetapi kita pakai kekuatan kita. Oh, dia belum tahu kalau saya bertindak dia punya rambut-rambut rontok semua. Masih untung di makanannya saya tidak taruh racun. Putar kopi kalau di sana masih ada, kalau di sini Pak Potras. Iya toh? Saya percaya ini ada suami-suami yang tegang, istri-istri yang ketawa. Padahal kemarin minggu tuh saudara, Bapak Gembala ngomong tentang suami-suami. Aduh, maaf ya, kagak dia jangan kasih tahu Bapak Gembala. Tapi kok menurut saya, khotbah Bapak Gembala kasih tahu tanggung jawab suami, tapi menguntungkan para istri. Menguntungkan para istri saudara minggu lalu. Ya, suami harus mencukupkan segala kebutuhan. Kalau istri menuntut bagaimana? Iya, atau menguntungkan para istri. Ini hari lagi para istri ketawa-ketawa, suami tegang. Satu hal di dalam dunia kenyataan. Tadi kan firman Tuhan, contoh-contoh di dalam dunia kenyataan, saudara. Mohon maaf para bapak-bapak. Kalau kita buka mata kita, memperhatikan dengan saksama,
Istri-istri ini begitu cepat mengurus urusan di dalam rumah tangga, mengurus anak-anak, tanpa dia menuntut bayaran sepersen pun. Betul. Kalau Pak ada uang kok, bisa kok hari Sabtu pergi RB, diomel-omel, beli beras kan? Bisa Pak minta uang dong, pergi catat rambut dulu. Lu ikat saya tuh karet geram bekas ikat saya di belakang. Dia cantik untuk siapa? Ini kesempatan yang berdiri di sini. Ya, saya percaya ketika bapak-bapak ini, bapak-bapak, saya kasih tahu rahasia kami para wanita. Dipuji sedikit saja di Sumelanya. Bapak-bapak dengar ya? Pulang rumah puji. Dia masak, dia nasi. Istri ini luar biasa ya. Masak enak ya. Saya bisa jadi gemuk. Masalahnya mau pendeta Ishak tidak membunuh jadi saya. Padahal saya masak enak loh. Kamu tidak gemuk-gemuk. Tapi memang badannya sudah seperti itu. Saya tidak usah merasa bersalah. Orang makan saja dipaksa. Makan pilih-pilih kalau gemuk. Kalau saya sedikit. Haleluya. Saudara, wanita kalau dia puji, yang bapak tidak usah suruh pun dia akan tersenyum. Dia tidak akan begitu bilang. Kalau bapak berani, kenapa rumah berantakan, mama kerja apa? Dia bilang, pastinya dia, ini hari yang mau masuk. Ada minyak tanah, dia alasan minyak tanah tidak ada. Bapak-bapak senang kan saya buka rahasia para istri. Terima gaji, sekalipun bukan kasih dia semua, mak ini gaji ini bulan. Itu dia super bunga-bunga. Itu dalam pikirannya tuh salon, RB, pasar. Papa pelan ngomong, "Ma, itu bukan untuk mama semua." Oh pelan. Yakin dia itu tidak akan marah. Terima gaji, Bapak langsung pisah, "Ma, ini untuk belanja bulanan." Tidak cukup dimarah-marahi. Dia bilang, "Ma, ini hari makanan kok tidak ada. Uang berapa yang kau kasih? Kau kaca dong." Ada yang begini. Tetapi seorang istri, kalau dia dihargai, Sarini pun bisa jadi ini. Saya dengar satu kesaksian. Kami punya keluarga satu. Waktu pertama kali mereka datang di Maumere, mereka kos. Terus mereka ada piara anak keluarga. Waktu itu belum seperti ini jualan di mana-mana. Mereka waktu itu tuh bikin itu, kita orang Sabah pasti tahu dulu tuh kita orang-orang datang tuh buat itu cincin dari apa kulit penyu tuh. Itu kalau tidak laku saudara, mereka ikat perut maksudnya tidak makan. Tetapi istrinya ini begini luar biasa saudara. Tidak ada uang, suaminya pulang dari jual cincin, tidak ada uang dikasih kepada dia. Dia mulai putar keliling itu kos-kosan. Lihat itu bayang-bayang yang tumbuh tuh. Bayang-bayang yang tumbuh di sekeliling rumah. Itu dia petik saudara. Dia beli sarini satu bungkus itu bisa 4 kali masak. Sarini merah tuh yang dulu punya. 4 kali masak itu anaknya saja yang makan. Anaknya saja yang makan. Suami istri mereka minum air gula sagu. Dan kita orang Sago ini jambak tingkat. Susah bisa minum gula karena satu gula. Orang lain cari gula sagu. Dan saya bilang, kalau dia pulang masa dan tidak laku dia marah-marah apa tidak? Tidak. Itu makanya kakak bisa putar otak kalau dia marah-marah pas piring gelas saja. Kami ketawa terbahak-bahak saudara. Bahas. Karena sekarang mereka sucaya. Ya,
sudah bisa beli tiket, pergi ke pasar, sudah jaya sudah. Dan kami ketahui waktu itu saya tidak berani ketahui. Saya hanya mau bilang seperti ini. Di konser kami, saya melihat ada istri-istri yang begitu luar biasa, saudara. Yang menurut saya, mohon maaf para suami, yang menurut saya mereka tidak hanya duduk tangkap tangan. Ini kan saya tidak bisa ngomong orang lain. Kalau orang di konser-konser kami kan tahu nih, hampir dari hati ke hati ini kami sharing. Ya. Ada istri-istri yang begitu berjuang membantu suaminya, membantu ekonomi keluarga, bekerja banting tulang untuk membantu suaminya. Istri yang seperti ini patut Bapak puji. Kalaupun belum seperti ini, patut juga Bapak puji. Dia setia mendampingi Bapak saja, itu sudah luar biasa. Dan saya percaya ketika istri itu tahu peranannya, Bapak menghargai fungsinya, maka dia akan bisa melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Puji nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Amin. Jadi mungkin sudah capek. Kita tetap merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini.